Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Kusyawati dengan NIM 2021-20125. Kelas C, Prodi Ilmu Hukum. Moto hidup saya, tidak perlu menjadi serba bisa, tekunilah satu bidang yang kamu bisa dan menjadi hebat dengannya. Judul artikel, praktik penyelesaian sengketa di pengadilan agama melalui sidang keliling dikaitkan dengan prinsip dan asas hukum acara perdata sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penulis Hajar Kusmayati, Sherly Ayuna Putri Linda Rahmaini. Nama Jurnal Hukum Acara Perdata, nomor 2, volume 4, tahun Juli sampai Desember 2018, nomor akreditas ISSN 2442-990. Selanjutnya, latar belakang. Pengertian pengadilan menurut bahasa adalah sebuah forum publik resmi di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan penceraian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara sistem common law, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan. Peran pengadilan diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1954 menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu pengadilan yang paling banyak menyelesaikan permasalahan masyarakat Indonesia yaitu Pengadilan Agama. Pengadilan ini memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara-perkara yang diberikan undang-undang kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Keperadilan Agama, Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau kabupaten. Selanjutnya, sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi, dan biaya. Pelayanan terpadu sidang keliling menurut Pasal 3 Ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2015 bertujuan untuk 1. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum, 2. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pelayanan terpadu yang dilakukan oleh pengadilan negeri atau pengadilan agama atau mahkamah syariah, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten atau kota dan KUA kecamatan diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling pasal 3 ayat 2 Perma. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana praktik sidang keliling dikaitkan dengan asas hukum acara perdata? 2. Bagaimana praktik pelaksanaan sidang keliling peradilan agama dihubungkan dengan prinsip hukum acara perdata? Yang selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Praktik pelaksanaan sidang keliling dikaitkan dengan prinsip hukum acara perdata sederhana, cepat, dan biaya ringan. Salah satu untuk menciptakan pelayanan yang baik dan keadilan untuk setiap lapisan masyarakat adalah dibentuk sidang keliling di pengadilan agama oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dibentuknya sidang keliling ini diharapkan dapat mencapai asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang berarti peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan telah dirumuskan dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok kekuasaan kehakiman yang mensyaratkan bahwa peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dapat disimpulkan bahwa cepatnya proses peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Prinsip hukum cepat dalam implementasinya berhadapan dengan berbagai macam bentuk upaya hukum seperti perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sehingga yang tampak dalam praktek peradilan perdata terjadi peradilan yang rumit, berbelit-belit, serta memakan waktu lama. Berdasarkan wawancara yang meneliti dilakukan pada Bapak Agus SHMH, sidang keliling perkara yang paling banyak adalah perkara perceraian dan para pihak biasanya tidak melanjutkan perkaranya itu pada tingkat banding. Selanjutnya, prinsip sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit, dan cukup
one-stop service atau penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan. Asas peradilan yang menggariskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya dan Pengadilan Agama Bali Bandung sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Jadi, sidang keliling itu merupakan salah satu bentuk sidang di luar gedung pengadilan yang khusus untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Ditentukan biaya ringan dalam beracara di pengadilan, maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan pihak kepada pengadilan. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan ringan. Selanjutnya, praktik pelaksanaan sidang keliling dikaitkan dengan asas hukum acara perdata sederhana, cepat, biaya ringan. 1. Hakim bersifat menunggu dan hakim pasif. Hakim bersikap pasif dalam arti hakim menunggu adanya tuntutan hak yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bisa dikatakan pula bahwa jika tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim. Dalam praktik sidang keliling terjadi kontradiksi di mana ada yang menyebutkan hakim bersikap aktif karena seolah-olah hakim mencari perkara dan hakim tidak harus menunggu perkara yang diajukan para pihak yang bersengketa kepadanya. Karena hakim dalam sidang keliling justru turun langsung ke lapangan untuk mengadili suatu perkara. Pelayanan terpadu sidang keliling yang bertujuan untuk 1. Meningkatkan akses terhadap pelayanan bidang hukum, 2. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selanjutnya, nomor 2, sifat terbukanya persidangan. Tujuan asas ini tidak lain untuk memberikan pelindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil dan tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. 3. Mendengar kedua belah pihak. Bahwa pengadilan sidang keliling mengadili menurut hukum tidak membedakan orang seperti yang dicantumkan pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengandung arti bahwa dalam hukum acara perdata yang berperkara sama-sama diperhatikan berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Untuk dapat tercapainya asas keadilan yang dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka hakim telah mendengarkan keterangan-keterangan dari kedua belah pihak dan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dengan cara mengadili perkara para pihak seadil-adilnya. 4. Putusan harus disertai alasan-alasan. Semua putusan pengadilan sidang keliling di Pengadilan Agama telah memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, 184 ayat 1, pasal 319 HIR 618 RBG. Alasan-alasan ini dimasukkan sebagai pertanggungjawaban hakim. Kesimpulan, pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, khususnya di Pengadilan Agama Tasikmalaya, telah memenuhi prinsip hukum acara perdata yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan. Meskipun pemeriksaan dilakukan dengan lebih cepat dan sederhana, adanya sistem kontrol yang efektif dari berbagai unsur seperti komisi atau lembaga pemantauan organisasi masyarakat dan mekanisme perlibatan partisipasi masyarakat secara aktif mampu menjaga kualitas pemeriksaan perkara oleh pengadilan. Praktik pelaksanaan sidang keliling dikaitkan dengan asas hukum acara perdata yang tercantum dalam HIR dan RBG tidak ada yang dilanggar. Seperti hakim pasif mendengar kedua belah pihak, biaya perkara sidang terbuka dan dibuka untuk umum, tidak ada keharusan mewakili dan putusan mengandung alasan-alasan. Selanjutnya, saran. Pelaksanaan sidang keliling ternyata masih banyak diketahui oleh masyarakat baik yang awal hukum maupun di kalangan praktis hukum sendiri. Oleh karena itu, sosialisasi secara sistematis terprogram dan berkelanjutan kepada masyarakat oleh Mahkamah Agung maupun pemerintah melalui Kementerian Agama perlu dilakukan karena sidang keliling terbukti mampu memberikan perluasan akses pada keadilan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Diharapkan kemudian hari pemerintah bersama legislatif membuat peraturan yang jelas tentang tata acara dalam sidang keliling agar pemeriksaan perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagai perwujudan keadilan bagi masyarakat kecil yang tinggal di berbagai pelosok dapat terpenuhi dengan suatu kepastian hukum. Selanjutnya, penutup.
Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Wiwit Aryani SHM Hum selaku Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata dan presentasi yang kurang sempurna. Mohon dimaafkan. Saya harap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi saya maupun teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.